Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pagi ini, hari Kamis tanggal 19 Maret 2026. Semoga damai sejahtera Allah dan Roh Kudus menyertai kita hari ini, dan atas pertolongan Tuhan kiranya kita dimampukan untuk melakukan aktivitas kita dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Nas renungan bagi kita pagi ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab 3 Yohanes pasal 1 ayat 4 berkata demikian: bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Sekali lagi dibacakan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, hidup dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anak adalah berkat Tuhan. Oleh karena itu, setiap orang tua akan berusaha untuk memberi pendidikan dan pengajaran yang terbaik agar kehidupan si anak lebih baik dari orang tuanya dan menjadi kebanggaan keluarga dan di hadapan Tuhan. Ayat ini mencerminkan hal yang sama dalam diri Rasul Yohanes terhadap anak-anak rohaninya. Kebahagiaan Yohanes berasal dari kabar baik tentang kehidupan iman anak-anaknya, bukan terutama karena keberhasilan secara ukuran dunia. Ini menunjukkan pentingnya iman dan kebenaran dimiliki anak-anak Kristen selain kepintaran dan intelektualitas. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam kebenaran adalah salah satu ajaran Kristus dan menjadi tujuan setiap orang percaya. Hidup dalam kebenaran merujuk pada cara hidup yang selaras dengan ajaran dan prinsip-prinsip Allah sesuai dengan firman-Nya. Dalam konteks Alkitab, kebenaran dihubungkan dengan karakter dan sifat Allah serta ajaran Kristus. Hidup dalam kebenaran mencakup kejujuran dalam tindakan dan perkataan. Seorang yang hidup dalam kebenaran akan berusaha untuk tidak berdusta dan menipu, baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Hidup dalam kebenaran berarti menunjukkan kasih kepada sesama, melayani mereka, dan berusaha untuk membangun satu sama lain dalam iman dan ikatan kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam kebenaran adalah panggilan bagi setiap orang percaya untuk mencerminkan kemuliaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah perjalanan yang memerlukan komitmen dan ketekunan dalam iman. Dalam dunia yang penuh dengan kebohongan dan ketidakjujuran, hidup dalam kebenaran membantu kita membedakan mana yang benar, mana yang salah. Hidup dalam kebenaran memungkinkan kita menjadi contoh bagi orang lain. Sikap jujur dan integritas dapat menarik perhatian orang lain kepada Kristus. Hidup dalam kebenaran adalah bagian dari kesaksian sebagai orang Kristen. Ketika orang melihat hidup kita yang mencerminkan kebenaran Allah, dapat mendorong orang lain untuk mau mendengar tentang Injil dan kasih Kristus
Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang menekankan bahwa sukacita terbesar bagi orang tua bukanlah kesuksesan materi, melainkan mendengar bahwa anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran yang berarti berjalan sesuai firman Tuhan, bertindak dalam kasih dan integritas nyata, menjadikan Kristus pusat kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ingatkan kami Tuhan bahwa hidup dalam kebenaran harus menjadi saksi bagi Kristus yang berdampak untuk keluarga, di tempat kerja, dan dimanapun kita hidup untuk kita. Untuk itu, tolong kami Tuhan untuk senantiasa hidup dalam kebenaran, membawa dampak positif dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk para pendengar renungan pagi ini, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Buatlah usaha dan pekerjaan mereka berhasil. Jika ada di antara mereka yang sakit, kiranya Tuhan berkarya untuk menyembuhkan mereka. Jika ada yang mengalami pergumulan karena tekanan-tekanan atau karena masalah, di antaranya masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, dan lain-lain, agar Tuhan menolong dan menopang mereka sehingga mereka dapat menyelesaikan masalahnya. Dan jika mereka mengalami duka, putus pengharapan, kecewa, dan lain-lain, agar Tuhan menghibur mereka dengan Roh Kudus-Mu sehingga mereka mampu bersyukur dan bersukacita dalam keberadaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.